Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah kita kembali dipertemukan dalam sebuah acara serial Tafsir Al-Azhar. Kita insya Allah akan membersamai Buya Hamka dalam membaca dan menelaah serta menadaburi ayat-ayatnya dalam karya beliau yaitu Tafsir Al-Azhar. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bersamai Buya Hamka dalam menadaburi surat Ali Imran. Masih di juz 4. Insya Allah kita akan membaca dan membahas dari ayat 113 sampai 117. Seperti biasa sebelumnya saya akan bacakan ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatsluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Artinya, tidaklah mereka itu sama. Antara ahli kitab itu ada yang lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah di tengah malam dan mereka pun merendah diri. Mereka pun percaya kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka pun menyuruh berbuat yang ma'ruf, baik, dan melarang perbuatan yang mungkar. Dan mereka pun berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mereka itu adalah golongan yang saleh. Kebaikan apapun yang mereka kerjakan sekali-kali tidak akan dihilangkan pahalanya dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang kufur itu tidaklah harta benda dan anak-anak mereka akan menolak sebarang siksa pun dari Allah. Dan mereka itu adalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan bagi apa yang mereka belanjakan di dunia ini adalah laksana angin yang ditimpa, yang di dalamnya ada udara yang sangat sejuk, yang menimpa tanam-tanaman kaum yang telah menganiaya mereka sendiri. Lalu angin itu membinasakannya, dan bukanlah Allah yang menganiaya mereka, melainkan terhadap diri mereka sendirilah mereka aniaya. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bersamai Buya Hamka untuk mengungkap jenis-jenis ahli kitab. Dan ketika disebut laisu sawa'a, mereka itu tidak sama. Maksudnya tidak sama itu tidak semuanya satu tipe. Ya, mereka itu tidak sama. Ada ahli kitab itu yang lurus ya, yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah di tengah malam dan mereka pun merendahkan diri. Jadi kita pun menghargai pegangan mereka. Meskipun kita berpendapat bahwa kitab-kitab yang mereka pegang itu sudah tidak asli. Ya, sudah campur aduk. Wahyu asli dari tulisan tersebut sudah tercampur dengan tangan manusia. Tetapi kemudian mereka memiliki spirit ya untuk beriman. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang juga termasuk dalam kategori bukan hanya sekedar kita tolerir, tapi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang terbaik seperti yang dibahas pada serial sebelumnya. Ya, karena itulah berbahagialah orang yang jalannya betul dan melakukan dirinya setuju dengan hukum Tuhan. Ada beberapa poin kebahagiaan yang disebutkan Buya Hamka di sini. Berbahagialah mereka itu sekalian yang memelihara kesaksiannya, ya karena mereka tahu ya
yang tiada berbuat jahat melainkan yang menuruti jalan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah menyuruh memeliharakan baik-baik firman-Mu. Dan ini umpama ayat-ayat yang mereka baca dan mereka ketahui ya dalam ayat-ayat sebelumnya. Buya Hamka di sini menyebutkan ayat-ayat tersebut ya. Di Mizbah, lalu ada Mazmur pasal 146 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mereka percaya kepada Allah. Mereka mengimani hari akhir. Karena ini merupakan pangkal iman. Kepercayaan kepada Allah dan kepercayaan kepada hari akhir merupakan pokok bagi iman. Ya. Mereka lepas dari tuduhan ingkar dan fasik sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Ya. Kalau kira-kira mereka belum percaya kepada Nabi Muhammad hanya karena mereka memang belum mendapatkan keterangan itu. Ya. Kalau mereka mendapatkan, biasanya mereka juga akan mempercayai yang mereka telah baca sebelumnya. Dan mereka membaca ayat-ayat Allah, kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam kebaikan. Maka disebut wa ulaika minas salihin, orang-orang itu adalah orang-orang saleh. Dan apa yang mereka kerjakan dari kebaikan itu tidak akan diabaikan, ya, nggak akan hilang, ya, karena konsepnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil sekalipun zat yang maha berbuat ihsan. Kebaikan yang mereka kerjakan itu akan mendapatkan pahala karena itu adalah keadilan yang Allah Subhanahu wa taala terapkan. Maka Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Alimum bil muttaqin, dan ini menandakan bahwa ahli kitab golongan yang pertama ini termasuk golongan yang memenuhi prasyarat untuk menjemput pusat-pusat keunggulan. Lalu bagaimana? Apakah ada golongan lain dari ahli kitab selain yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir? Nah, Buya Hamka menjelaskan lebih detail, lebih lanjut karena ayat-ayat setelah ini akan membahas dari jenis golongan yang lainnya. Tapi mari kita tahan sejenak para pemirsa, kita akan sambung kembali setelah jeda yang berikut ini insyaallah. Para pemirsa TV-mu, adapun golongan yang kedua atau jenis yang kedua itu digambarkan sebagai orang-orang yang kafir dan status mereka juga sama. Orang-orang kafir itu statusnya sama, baik mereka adalah orang yang mendapatkan kitab, termasuk ahli kitab, ataukah orang-orang kafir seperti halnya musyrik, kufar Quraisy, mereka sama. Ya, mereka itu adalah orang-orang kafir yang demikian sama, yang kalau disebutkan di ayat 116 di sini pada esensinya, karena kekufuran yang mereka lakukan esensinya sudah dijelaskan, tapi di sini pada akhir dari kesudahan mereka nanti. Makanya disebutkan apa? Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Orang-orang kafir itu sekalipun mereka memiliki anak, sekalipun mereka itu memiliki kekayaan, sekalipun mereka memiliki koneksi, maka mereka tidak akan pernah bisa diselamatkan dari hal-hal yang disebut dengan azab di dunia. Sehingga ayat-ayat ini, orang-orang kafir ini, para mufassirin berbeda pendapat. Ada yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraizah. Ada yang mengatakan di dalam ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy. Namun terlepas dari kedua itu, yang kita bahas adalah jenis kedua dari ahli kitab. Setelah kita diberitahu jenis yang pertama adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir dan juga melakukan prasyarat-prasyarat yang dipenuhi untuk mencapai pusat-pusat keunggulan, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka orang-orang itu diumpamakan embusan angin dingin membawa udara sejuk. Lalu angin dingin udara sejuk itu adalah sifatnya kering. Bila angin menyentuh badan diri sendiri pada musim dingin, kulit kita bisa pecah-pecah. Kalau angin berudara sangat sejuk menyentuh tanam-tanaman, maka tanaman itu akan kering, mudah terbakar. Zat air tidak ada lagi di dalamnya. Jadi bisa membinasakan. Kekufuran itu bisa menyebabkan kebinasaan. Maka fa'ahlakat. Dan itu kerusakan yang ditimpa mereka itu sesungguhnya adalah kezaliman, ya, kezaliman yang mereka perbuat sendiri. Orang-orang seperti ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka merugi. Para pemirsa, ada dua jenis atau dua hal paradoks yang Allah sampaikan di sini
terkait dengan sikap dan respon pada ahli kitab. Kalau yang pertama tadi karakternya dijelaskan pada karakter praksis, maka pada yang kedua karakternya disebutkan pada hasilnya. Yang mereka banggakan itu apa? Anak. Yang mereka banggakan apa? Amwal. Harta dan anak yang mereka banggakan itu tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Bahkan tidak menjadi tameng dari azab yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka akan mendapatkan status sebagai ashabun nar, sebagai penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Bahkan mathal, ini luar biasa. Perumpamaan yang Allah berikan adalah ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya. Apa yang mereka sebut sebagai kontribusi di dunia, dari harta mereka, dari tenaga mereka, dari pikiran mereka, itu seperti rihin fiha sirrun. Jadi angin yang dingin, ya. Umpamanya di sini adalah angin yang sejuk, ya. Kalau itu menimpa baik badan kita atau menimpa tanam-tanaman, itu akan menyebabkan kekeringan dan kemudian menyebabkan tanaman itu menjadi rusak. Maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan kezaliman. Tetapi kezaliman itu berasal dari diri mereka sendiri dan Allah tidak benar-benar menzalimi mereka. Makanya klaim ini ditegaskan Allah, wa ma zalamahumullah. Allah tidak berbuat zalim dan aniaya kepada mereka, walakin anfusahum yadlimun, tetapi merekalah yang berbuat zalim itu. Nah, sesungguhnya mereka sudah diberikan kenyataan, sudah disampaikan kebenaran dakwah, tapi mereka berpaling, ya, mereka tidak mau. Mereka menghambat apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan perumpamaan ini. Harta benda yang mereka tumpahkan, yang mereka lakukan, itu sebenarnya adalah kesalahan mereka. Karena kalau sedekah atau zakat itu konotasi pada hal-hal positif, maka infak itu bisa dipergunakan pada hal-hal positif juga pada hal-hal yang negatif. Maka ketika disebut mathalu ma yunfiquna, itu mereka mendermakan hartanya untuk memadamkan cahaya Allah, untuk mencegah tersebarnya nilai-nilai kebaikan. Maka rugi sekali. Diumpamakan di sini embusan angin sejuk tadi itu kalau menyentuh badan ya pecah-pecah. Kalau menyentuh pohon kering sehingga tidak menghasilkan. Mereka akan binasa seperti pepatah, orang arang habis, besi binasa. Sedangkan ajaran ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka tidak suka. Cepat atau lambat ajaran tersebut akan menyebar. Nah, ini kesalahan mereka sendiri, ya, kezaliman mereka lakukan. Mereka tidak bisa mencegah tersebarnya ajaran agama Allah. Dan bagaimana mereka akan mencegah? Kalau disebutkan di ayat lain, mereka itu yudfi'una bi afwahihim. Mereka mencegah tersebarnya cahaya Allah dengan mulut mereka. Nggak akan sanggup itu. Nah, cahaya ilahi itu akan tambah bersinar, berhambur, kebenaran tidak akan bisa dihalangi, tapi harta mereka akan habis dan mereka rugi. Mereka jatuh ke dalam lubang kufur. Perbuatan yang salah itu mencapai klimaknya, yaitu kehancuran. Kezaliman yang mereka ciptakan ini sesungguhnya akan berbalik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak benar-benar menzalimi mereka, tapi merekalah yang sesungguhnya telah menzalimi diri mereka sendiri. Dan ini sudah merupakan peringatan. Kebenaran adalah sangat besar yang tidak mungkin akan dipadamkan, tapi mereka masih tetap melakukannya. Nah, untuk mengetahui nasib mereka lebih jelas, para pemirsa, kita jeda sebentar dan kita akan kembali setelah yang berikut. Para pemirsa, orang-orang itu, orang-orang yang kafir, orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, dan hari ini yang memusuhi Islam, atau dalam istilah modern disebut dengan Islamophobia, orang-orang itu bukannya tidak mengeluarkan modal. Mereka mengeluarkan modal. Modal mereka bisa jadi sangat besar sekali. Keinginan mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi itu mustahil dilakukan. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang bisa menghalangi kebenaran.
Tidak ada yang bisa menghalangi cahaya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi tersebarnya syariat ini. Bisa dibuktikan hari ini. Mungkin di tempat saya bicara hari ini belum adzan, tapi di tempat lain sudah adzan. Sebentar lagi kita akan adzan, mendengarkan suara panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebentar lagi berikutnya akan ada adzan, dan seterusnya. Di seluruh dunia akan dikumandangkan asma Allah, memanggil orang-orang untuk bersembahyang, beribadah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang itu digambarkan di sini ya kamasalirihin, seperti angin, fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat, rugi, rusak mereka. Mereka tidak akan pernah mendapatkan investasi keburukan yang mereka lakukan, tidak akan menghasilkan keuntungan, balik modal pun tidak, apalagi menghasilkan keuntungan. Siapa yang merugi? Siapa yang menzalimi? Tidaklah Allah yang menzalimi, itu sesungguhnya adalah diri mereka sendiri. Para pemirsa, ada hal penting pada bahasan di sini ya. Allah menyebut di sini wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Karena berbicara tentang kezaliman di sini, sebagian pelaku kezaliman itu kadang playing victim. Mereka berbuat zalim, tapi mereka seolah-olah menjadi pihak yang terzalimi. Ya, mereka mengeluarkan modal karena dengan tujuan, misal begini, nih saya kasih modal nih, orang jahat itu mengatakan saya kasih modal supaya orang jangan pergi ke masjid. Ternyata setelah modal itu digelontorkan, orang tetap ramai ke masjid. Siapa yang rugi? Dia nggak bisa marah-marah. Lalu kemudian dia merasa didolimi. Modal itu sudah dikeluarkan tapi dia nggak untung. Siapa yang mendolimi? Tidak ada yang mendolimi kecuali dia sendiri. Karena sesungguhnya dia investasinya salah. Investasinya pada keburukan. Investasinya yasudduna an sabilillah. Dan wama zalamahumullah itu menegaskan otoritas Allah. Wama zalamahumullah menegaskan kerugian yang sangat dahsyat yang mereka alami. Walakin anfusahum yadhlimun, sesungguhnya mereka lah yang mendolimi diri sendiri. Perbuatan aniaya kepada diri sendiri itu akan menyebabkan mereka merengek, menangis sesedih-sedihnya, sekeras-kerasnya nanti di hari akhirat, dan mereka akan saling menyalahkan karena kerugian yang nyata itu sudah mereka jumpai di dunia sebelum nanti kerugian itu benar-benar terjadi di akhirat. Para pemirsa, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, ada lesson learn, ada pelajaran yang bisa kita ambil, ada takeaway lesson yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama adalah bahwa ahli kitab itu tidak satu, laisu sawa, tidak sama semua. Ada kok sebagian mereka yang membaca ayat-ayat Allah, memahami isi-isinya, lalu kemudian mengamalkannya dan menjemput peluang menjadi umat terbaik. Ya, tadi ada pusat-pusat keunggulannya, mereka lakukan itu, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka faktanya akan mendapatkan kebaikan. Wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru. Kebaikan mereka tidak akan diabaikan oleh Allah. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, ahli kitab itu juga ada orang kafir sebagaimana orang kafir Quraisy. Jadi ini dua-duanya juga berlaku. Yang sifatnya ini tidak dijelaskan karakter orang kafirnya, tapi kesudahan mereka. Banyaknya anak, banyaknya harta, itu tidak akan menyebabkan mereka terlindungi dari siksa Allah. Baik di dunia berupa kekalahan, kehinaan, ataupun di akhirat nanti pertanggungjawaban yang sangat-sangat berat, dan mereka akan mendapatkan siksa. Dan yang paling menarik adalah pelajaran yang ketiga, perumpamaan di sini. Perumpamaan apa yang mereka dermakan, yang mereka keluarkan dari uang itu untuk mencegah jalan Allah, tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali kerugian. Dan bahasa kerugian di sini disebut dengan kezaliman. Mereka seolah-olah terzalimi, tapi sebenarnya mereka sendirilah yang menzalimi. Kalau bahasa gampangnya, nggak ada kok yang menyakiti kamu. Sebenarnya kamu sendiri yang menyakiti. Dan ini kan konsepnya begitu. Orang-orang kafir itu mereka tersakiti oleh perspektif mereka. Orang-orang Islamophobia itu tersakiti, tersinggung, atau merasa tidak nyaman karena perspektif yang salah. Umat Islam tidak melakukan apa-apa, tapi mereka tersakiti dengan konsep kekufuran yang mencengkram dan hawa nafsu yang telah mencengkram diri mereka, sehingga mereka terjebak pada kezaliman.
Tidak ada yang menyebabkan kezaliman kecuali diri mereka sendiri. Tidak ada yang menyebabkan kerugian kecuali mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, sebagai takeaway lesson terakhir, kembali kepada pelajaran sebelumnya, kewajiban kita berdakwah, menyampaikan. Dan jangan pernah bersedih pada respon ahli kitab yang jenis yang kedua. Sebagaimana kita juga tidak bersedih dengan respon selain ahli kitab, karena sesungguhnya amanah dakwah ini tetap harus dilaksanakan tanpa harus kita terlalu memikirkan respon seperti apa. Karena tugas kita adalah menyampaikan, Allah yang memberi hidayah, Allah juga yang juga mencabut hidayah atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi langkah-langkah yang bisa mengantarkan kita pada pusat-pusat keunggulan, sehingga kita akan disematkan sebagai umat yang terbaik, layak untuk memimpin peradaban, mencerdaskan bangsa, dan mencerahkan semesta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.